kita nih dari Jakarta dan Bogor dari kelas 10 akuntansi 4. Dan saya Carin Gunawan. Iya. Jadi dengan Pak Roni. Jadi kita ada tugas wawancara Pak. Iya. Untuk wawancara tentang profesi. Jadi kita kelompok kita pilih untuk wawancara daftar. Bapak siapa? Pak Roni. Pak Roni. Jabatan Bapak di daftar itu ya? Jabatan saya komandan betul untuk yang membawahi 300 anggota. Pendidikan terakhir Bapak? SMK, SMA. Iya. Kenapa Bapak bisa memilih pekerjaan seperti apa? Dulu sih nggak milih juga sebenarnya. Dulu saya pilihnya mau jadi usaha. Nah, terus karena tidak ada biaya, akhirnya ditawarin lah kerja di pemadam kebakaran. Akhirnya nggak tertarik sebenarnya, tapi lama-lama pas masuk lama-lama tertarik juga. Akhirnya sampai sekarang dari tahun 2000 sampai 2025. Jadi tujuan Bapak nih jadi damkar ini ngapain aja Pak? Apanya tuh? Tujuan Bapak jadi damkar ini? Tujuan saya jadi damkar. Tujuan saya dari damkar itu untuk menolong sama masyarakat yang lagi kesusahan. Yang terutama kan masalah kebakaran, banjir, dan yang lain-lainnya. Ada nggak sih Pak syarat-syarat khusus buat masuk ke damkar ini? Untuk syarat-syarat untuk masuk ke damkar sih sebenarnya kalau sekarang sih agak susah. Kalau dulu iya banyak karena dibutuhkan kan. Syarat-syaratnya itu dulu kan yang pasti tinggi badan, terus sehat jasmani dan rohani, terus fisiknya kuat atau enggak. Nah, terus ada nggak usah banyak kelah kepesan yang madam jadi gila tuh gitu. Nggak boleh gitu. Terus alur kerjanya seperti apa Pak? Alur kerja pemadam kebakaran. Iya. Alur kerjanya itu alur kerja pemadam itu kan ada tiga peleton ya, atau 3 regu. Jadi regu 1, regu 2, regu 3. Kalau di itunya A, B, C ya. Jadi itu dibagi. Hari ini peleton A atau peleton 1 itu kerjanya dari jam 7 pagi, pulangnya biasanya jam 7 pagi. Liburnya 2 hari. Nanti hari ini masuk, besok pagi dia pulang, libur 2 hari, nanti dia baru masuk lagi. Dilanjutkan dengan yang regu, yang B sama yang C. Bagaimana pekerjaan Bapak ini bisa dikatakan berhasil gitu? Bisa dikatakan berhasil dari pekerjaan Bapak itu seperti apa hasilnya? Kalau kerjaan hari ini ya, saya kerja selama dari tahun 2000 sampai sekarang. Dulu masyarakat itu masih awam apa itu pemadam kebakaran, apa itu masih sering. Kalau pemadam kebakaran suka terlambat, dimarahin sama masyarakat, suka telat. Semakin lama semakin kesini itu hasilnya kelihatan. Jadi masyarakat sekarang itu selalu membutuhkan pemadam kebakaran. Apapun kerjanya pasti datang. Misalkan misalnya adek nih motornya kuncinya jatuh di selokan, hari itu telepon hari itu datang. Sekarang ngambil rapot pun sekarang bisa. Orang tua nih nggak bisa ngambil rapot, bisa sekarang. Dikerjain aja semuanya. Jadi sekarang kalau yang darurat itu damkar dipanggil. Kalau sekarang orang lebih percaya ke pemadam daripada ke dinas yang lain kalau masalah pertolongan. Gitu. Kalau misalnya ada tugas Bapak yang berhasil nih, ada reward nggak sih Pak? Kalau reward, saya reward mah ada aja. Cuma kalau masalah kerjaan berhasil, saya disenyumin aja, saya udah seneng. Apalagi terima kasih banyak ya, udah lebih seneng lagi. Kalau masalah reward nggak ada. Terus kalau masalah ucapan terima kasih kadang-kadang ada juga.
ucapan terima kasih seperti ini, ucapan terima kasih surat. Kalau sekarang kan di media sosial banyak juga ucapan terima kasih kepada pemadam kebakaran yang sudah mau menolong saya, banyak itu. Kalau misalnya Bapak melakukan pelanggaran, apa ada sanksi? Pelanggaran ada. Misalnya si bapaknya telat gitu untuk sampai tujuannya. Telat kebakaran gitu. Iya, Maksudnya sanksi dari masyarakat apa dari sini? sanksi dari sini. Nggak ada kalau Nggak ada itu. Karena kan kalau kebakaran itu pasti yang nelpon itu pasti panik. Bukannya hari itu dia misalnya kejadian kebakaran hari ini, dia nggak pasti panik. Jadi pasti nyari teleponnya mana? Ke kantor polisi kan? Kantor polisi, kalau mau minta tolong sebelah, terus ke RT, dan di RT suka lamanya apa? Dia nyari nomor telepon, nomor teleponnya pemadam mana ya? Cari. Nah itu yang pelatnya di situ. Iya. Di situ. Kalau sekarang kan udah ada banyak tuh nomor teleponnya, sekarang kan 112. Jadi semua pengaduan apa aja udah ada di nomor call center sekarang 112 yang gratis untuk pengaduan. Lalu Bapak ada di sini ada budaya kerjanya nggak Pak? Kalau dari kita kan sebagai siswa itu budaya kerjanya 5R, Pak. Itu kayak apa namanya, kayak resik, rajin, ringkas, rawat gitu. Sama. Bapak juga ada? Ada, itu pertama datang, Mm-mm. apel pagi, apel pagi itu bersih-bersih, korpay semua harus bersih dari mulai halaman, tempat yang kamar mandi, terus kedisiplinan anggota harus semuanya, terus pengecekan mobil kendaraan semuanya. Kalau nggak dicek, nanti kalau kejadian itu udah kerjaan setiap hari. Harus wajib. Apalagi kebakaran. Kalau kebakaran nggak ada APD, alat pelindung diri untuk kita nggak boleh masuk. Terus nilai karakter apa yang jadi modal utama Bapak biar bisa sukses di bidang pekerjaan dalam hal ini? Model karakter apa ya? Maksudnya? Kan misalnya harus pemberani atau bisa bersikap jadi kaptennya gitu. Oh, itu pasti itu harus punya, terutama harus punya basic dulu. Kalau nggak ada basic nggak bisa. Basic punya ilmu apa diklat pemadam kebakaran, harus tahu ilmunya. Terus kalau evakuasi orang harus punya ilmu penyelamatnya. Terus kalau mau penyuluhan harus bisa sebagai penyuluh, ada sekolahnya juga. Jadi kalau misalnya nggak punya ilmunya nggak bisa. Nanti kalau di lapangan itu kan beda-beda karakternya. Mau apa namanya? Mau penanganan kebakaran itu mau pakainya pola apanya apa? Ada kelas-kelasnya. Oh, oke. Pak, ini kan sebentar lagi udah mau pertanyaan terakhir. Saya mau nanya, Bapak ada tips and trick untuk kita nggak yang masih tergolong pelajar untuk menjadi damkar atau menjadi apa sih, pemimpin gitu? Kalau kayak Bapak. Kalau triknya sih kalau adik-adik mau jadi pemadam, mau jadi apapun, nah, nanti kan sekarang nih di tempat kuliah kan sekarang ada tuh yang masalah jurusan kebakaran apa ada sekarang di UNJ ada, tinggi ada. Itu kalau udah masuk situ nanti kuliahnya ngambil jurusan K3 itu bisa ilmu kebakaran apa itu bisa masuk pemadam kebakaran. Itu nanti bukan di pemadam aja, nanti di perusahaan juga bisa. Pasti yang dicari tuh yang K3-nya. Di perusahaan maupun di perhotelan itu harus ada rumah sakit apapun itu yang dicari K3, karena K3 itu wajib. Harus ada orang K3 yang menangani masalah kebakaran atau keselamatan tempat kerja itu juga. Oke. Iya, pertanyaannya ada. Sama itu Pak, kasih pesan dari Bapak buat kita-kita yang masih kaum muda. Pesan saya untuk adik-adik, belajarlah yang rajin, apa namanya, gapailah cita-cita yang setinggi-tingginya. Tapi jangan lupa juga belajar, terus
profesi diri, terus untuk kedepannya biar lebih maju, biar lebih wawasannya lebih nambah lagi, biar sampai tujuan sampai cita-citanya gitu. Amin. Kasih Terus Pak. saya mau nanya Kak, Iya, iya. ada nggak sih teknik atau kayak pembelajaran itu buat Damkar dari Damkar, kayak misalnya kita tuh harus apa biar ini bisa apa ya namanya ya? Saya tugas-tugas di rumah ya. Ya kayak tugas-tugas Damkarnya tuh kayak gimana? Oh, teknik masalah kebakaran. Teknik masalah kebakaran itu misalnya kalau di kelasnya itu paling dasar abang itu namanya basic pemadam kebakaran, itu yang basic kepada satu. Jadi misalnya adik di sekolahnya ada namanya alat pemadam api ringan. Alat pemadam api ringan itu kan di sekolah ada kan? Nah, itu alat pemadam yang bisa digunakan oleh salah satu orang untuk kebakaran paling awal, paling kecil. Nah, itu yang itu tuh ada kelas-kelasnya. Ada kelas-kelasnya, bukan ada sekolah doang, ada kelasnya. Sekolah kan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, itu ada kelas-kelasnya, kelas A, kelas B, kelas C. Dari kelas A apa yang bisa dipadamkan dengan apar itu, misalnya kebakaran kayu, kertas, terus kain. Terus kelas B nya apa? Kelas B nya itu cairan, bensin, solar, terus thinner, terus yang pokoknya yang bercairnya. Yang kelas C itu bakaran, kelas C itu listrik, bisa komputer, bisa televisi, bisa yang lainnya, pokoknya elektronik. Nah itu, nah dari itu cocok nggak yang ada kerugiannya nggak dari aparnya itu, yang penggunaannya itu. Nanti kalau misalnya ada mau belajar nanti kasih dia itu pasti ketemunya di situ. Bagi-bagi. Jadi itu topeng itu nggak satu, itu ada 5 macam jenis alat pemadam kebakaran. Banyak gitu ya. Contohnya seperti ini, contohnya ini ya, ini nih. Jadi ini namanya dry chemical powder. Jadi untuk kebakaran kelas A, kelas B, kelas C. Tapi yang paling bagus untuk kebakaran perkantoran, komputer itu listrik yang tidak meninggalkan bekas. Yang kalau ini kan, kalau kebakaran yang kebakarannya satu pakai ini nanti 2 bulan 3 bulan rusak semua. Tapi yang bagusnya lagi kelas C ada namanya CO2. Nah itu CO2 namanya, oksigen, bentuk oksigen. Iya. Kalau kayak gini nih gimana cara makainya Pak? Ini Iya. cara pakainya nanti dilihat. Nah, cara pakainya nih. Nah ini kan, ini apar ini beratnya itu untuk orang ya, untuk orang sendiri itu beratnya dari 1 sampai 16 kilo. Nah ini untuk satu orang ya, dari 16 sampai 80 itu 2 orang. Cara pemakaiannya ini namanya nih, ada jenisnya, ada 2 jenis. Yang satunya oksigennya tuh N2 nya itu adanya di dalam tabung. Di dalam tabung ada jantung. Kalau ini tinggal lihat di sini. Kalau ini manometernya bertekanan ya, ini kayak kompor gas, tahu kompor gas? Tahu. Nah ini dilihat dari sini. Ini jarum ini warnanya hijau itu masih bagus. Kalau di merah biar ada isinya tapi nggak bisa dipakai karena N2 nya tidak ada dorongan. Nah yang hijau. Jadi cara pakainya pertama ini pegang handle-nya ya, handle bawah atau leher yang di bawah. Kemudian dicabut ini pennya, cabut, kemudian baru diangkat selangnya atau nozzle-nya ya, nozzle-nya. Nah baru kita tes ya, kita tes, boleh ditekan, tes, keluar. Nah cara memadamkannya itu lihat arah angin, anginnya ke depan sana, jangan di depannya kita, di belakangnya arah angin. Biar nggak nyembur ya Pak.
biar nggak Biar nggak balik lagi. ke kita. Oh, nggak oke, boleh. oke. Tuh, jadi harus di belakang. Harus di belakangnya. Nah, ini jarak semprotnya atau jarak tembaknya itu 4 sampai 6 meter. Gitu. Lagi? Udah gitu aja Pak pertanyaannya. Nah, Oke. Makasih ya Pak. Terima Ya, kasih ya, Pak makasih ya. atas